Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anu sekalian yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kondisi pandemi COVID-19. Walaupun dalam situasi seperti ini, kegiatan belajar mengajar harus kita lalui dan kita laksanakan. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, untuk kali ini materinya adalah tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian bisa membaca Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah secara baik dengan khusyuk. Yang kedua, diharapkan kalian berperilaku toleran kepada sesama. Yang ketiga, berperilaku cinta tanah air. Keempat, menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Yang kelima, menunjukkan cara dakwah Islam di Nusantara. Yang keenam, mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara. Yang ketujuh, menyajikan resume hasil kegiatan diskusi. 8, menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan yang kesembilan, membuat peta alur perjalanan dakwah dan kerajaan Islam di Nusantara. Untuk kegiatan dan untuk mendapatkan barokah dari Allah SWT, marilah kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang pertama, mari kita sama-sama membaca surat An-Nahl ayat 125 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara ada 4 teori. Yang pertama, teori Mekah. Yang kedua, teori Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Dan yang keempat adalah teori Cina. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad pertama Hijrah atau abad ke-77 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah itu datang langsung ke Nusantara. Orang-orang inilah yang kebanyakan adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang bergelar Syed atau Syarif di depannya. Yang kedua, teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berdasarkan atau berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi, yaitu dari daerah Gujarat yang berada di sebelah barat India. Yang ketiga, teori Persia menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Parsi atau Persia atau sekarang Iran, yaitu adanya
budaya Parsi yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu teori Cina, yang menyatakan bahwa ajaran Islam masuk ke Cina itu pada abad ke-7 Masehi, pada dinasti Tang, dan selanjutnya melalui para pedagang Cina itu masuk Islam itu ke Indonesia. Buktinya yaitu adanya beberapa arsitektur Cina di Pulau Jawa. Selanjutnya, tata cara dakwah di Nusantara. Yang pertama dengan perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat hubungan sosial, dan kelima kesenian. Yang pertama perdagangan, yaitu para pedagang muslim masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara pada abad ke-7 atau 16 Masehi. Sehingga ada interaksi antara pedagang muslim dengan pedagang setempat. Karena adanya interaksi tersebut menghasilkan adanya perkampungan muslim. Yang kedua adalah dengan perkawinan. Seperti tadi, para pedagang Islam itu berinteraksi dengan penduduk pribumi, ada sebagian yang menikah dengan penduduk pribumi. Bahkan biasa di Indonesia ada beberapa perkampungan yang disebut dengan perkampungan pekojan. Yang ketiga, pendidikan, yaitu beberapa mubalik selain berdagang juga dia menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Yang selanjutnya, hubungan sosial, berinteraksi antara pedagang dengan perkawinan dengan pendidikan menghasilkan hubungan sosial yang baik, sehingga beberapa penduduk pribumi dan banyak penduduk pribumi yang merasa tertarik untuk memasuki atau masuk ke agama Islam karena mereka menganggap bahwa ajaran agama Islam itu luas dan mudah untuk diterima di penduduk Nusantara. Yang terakhir itu dengan kesenian. Sebelum datangnya Islam, ada beberapa kesenian Hindu dan Buddha yang telah mengakar kuat oleh beberapa tokoh mubalik. Kesenian itu direkayasa atau dimodifikasi sehingga bernapaskan Islam. Dari materi yang dapat disampaikan kali ini, maka dapat kita rangkum. Yang pertama, Islam masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan, berlangsung dengan cara-cara damai. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam mulai menyebar secara menyeluruh pada abad ke-13 Masehi. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan agama Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Anak sekalian, untuk tugas silakan kalian klik link yang telah Bapak kirim lewat WhatsApp grup masing-masing. Kerjakan dengan seksama dan sebaik-baiknya. Silakan diskusikan dengan teman, baca referensi sebanyak-banyaknya. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pakai masker ketika berpergian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.